Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak amalan sedekah yang bisa dikerjakan seorang muslim. Sedekah tidak selalu harus menggunakan uang, karena memberi minuman ataupun menunjukkan jalan sudah termasuk sedekah. Masya Allah, sebagai seorang muslim, sedekah menjadi salah satu amalan yang dianjurkan. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang anjuran sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha agung akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah cobaan yang datang bertubi-tubi dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa amalan yang termasuk sedekah berikut diantaranya. Pertama, memberi makan. Memberi makanan kepada orang lain merupakan perbuatan terpuji yang bernilai sedekah. Sekilas terlihat sederhana, namun memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan merupakan amalan seseorang yang akan berbalas surga. Memberi makan kepada orang lain adalah suatu amalan yang dapat menghapus dosa dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin yang memberi makanan kepada mukmin lainnya sampai orang tersebut merasa kenyang akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan dihidangkannya baginya buah-buahan di surga pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan kepada orang mukmin sehingga dapat mengenyangkan atau menyelamatkan dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang sepertinya." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muslim yang memberi makan kepada saudaranya seagama sampai kenyang, memberi minuman sampai hilang dahaganya, dijauhkan oleh Allah dan dipisahkan dari api neraka dengan 7 parit. Lebar antara 2 parit sejumlah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Tabrani di Sunan Kabir, Ibnu Hibban di Kitab Taswab. Kedua, memberi air minum. Air adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sebagai salah satu nikmat bagi makhluk di bumi. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Semua makhluk hidup membutuhkan air. Oleh karenanya, memberi air minum kepada orang yang meminta termasuk berbuat sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hambanya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap orang muslim yang memberi minum terhadap orang muslim yang dahaga, maka Allah akan memberinya minum arak di surga yang ditutupi dengan minyak kasturi." Hadis riwayat Abu Daud. Anjuran memberi minum yang kehausan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga terhadap makhluk yang menjadikan air sebagai sumber kehidupannya. Ketiga, memberi pinjaman dan memudahkan pembayarannya. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Buraidah, bapaknya berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memberi tangguh utang seorang kafir, maka ia bersedekah setiap hari seperti yang diutangkan." Setelah itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengarkan engkau berkata, barang siapa memberi tangguh utang, maka ia bersedekah setiap hari seperti yang diutangkan sampai sebelum si pengutang melunasi hutangnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ia ingin melunasi hutang, lalu ia memberi tangguh padanya, maka ia bersedekah setiap hari seperti yang diutangkannya." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, menunjukkan jalan. Memberi petunjuk jalan atau mengarahkan jalan ternyata juga termasuk sebagai amalan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat adalah sedekah bagimu. Menunjukkan orang yang kurang baik penglihatannya adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memberi petunjuk orang lain mengisyaratkan kepada orang tadi, menunjukkan orang yang meminta petunjuk atau kebutuhan." Hadis riwayat Ahmad. Wujud persaudaraan antara orang muslim adalah membantu saudaranya. Di antara bantuan terhadap saudaranya adalah dengan menunjukkan jalan, menunjukkan alamat rumah seseorang, menunjukkan suatu masalah yang belum dipahami, menyeberangkan jalan orang buta atau anak-anak, memasang pelang petunjuk jalan, dan lain-lain. Kelima, menjelaskan perkataan orang yang tidak jelas perkataannya. Tidak paham perkataan seseorang bisa disebabkan karena berbagai hal. Misalnya karena seorang yang tidak jelas perkataannya, atau karena tidak urut dalam berbicara sehingga sulit dipahami maksudnya. Membantu menjelaskan perkataan orang ternyata juga termasuk dalam amalan sedekah. Dengan demikian, sedekah tidak selalu membutuhkan harta. Banyak sedekah yang bisa dikerjakan tanpa harta.